Dor. Nah, apa mau wawancara mama? Masih ingat gak yang prank sampah? Langsung. Kenapa? Masih ingat gak yang prank sampah? Iya, kenapa? Iya, jawab aja dulu masih. Iya, kenapa? Iya, ingat gitu. Iya, inget, kenapa? Ingat. Dia ngeprank siapa? Waria. Waria bener gak menurut mama? Maksudnya Waria bener gak? Maksudnya gimana? Ya tindakannya bener gak? Tindakannya bener ngelapor. Dia jadi Waria jadi bener gak tindakannya? Kan sesuai kata papa. Hanya Tuhan yang boleh menghakimi benar atau salah. Gitu. Iya. Ya udah. Jadi hanya Tuhan. Yang ngeprank salah gak? Kataku bukan dia bukan ngeprank siapapun, meskipun Waria, meskipun siapapun, kataku nggak bener sih. Apalagi dia keadaan ekonomi kayak gini ya, orang-orang kan pasti membutuhkan kayak ya, kebutuhan pokok, uang pasti kan orang mau lah dikasih orang kayak gini, kebutuhan lagi mendesak kayak gini, apalagi krisis ekonomi kayak gini kan gara-gara corona. Kataku sih nggak baik ngeprank masalah bercandaan di tengah kayak gini gitu loh. Keadaan seperti ini. Jadi nggak baik itu. Enggak. Biarpun yang di prank juga nggak baik juga. Ya kan kata papa, benar salah itu Tuhan yang nentuin. Kalau misalnya tindakan YouTuber bukan benar atau salah ya, tapi lebih ke moralnya nggak bener. Kan keadaan orang lagi butuh duit terus bercandain kayak gitu kan nggak pantas ya. Misalnya orang kan barangkali dia waktu itu lagi kelaparan gitu ya, bayangin orang lagi kelaparan, oh ada yang ngasih gitu, ternyata isinya sampah kan gimana, kayak nggak berperi kemanusiaan gitu loh. Atau mungkin karena tindakannya si Ferdinand ini tergolong Ferdian apa Ferdinand? Ferdian kan? Ferdian, bukan Ferdinand. Ferdian. Itulah pokoknya. Iya. Atau mungkin tindakannya dia itu tergolong yang baru sehingga sekarang dia disudutkan. Enggak sih, banyak yang ngeprank kan? Iya, tindakan pranknya dia itu tergolong yang baru, ngeprank secara moralitas gini. Karena termasuk yang baru. Bukan. Mungkin nggak kalau misalkan seterusnya itu tindakannya si Ferdinand ini jadi biasa aja gitu loh. Tetap aja. Bayanganku kok kira tuh sampah kayak kertas gitu, sampai kayak potongan-potongan kertas yang habis fotokopian gitu, ternyata nggak sama-sama, bener-bener kayak ngambil tempat sampah gitu. Sampah kan ya itu nggak wajar lah gitu, ngasih kan siapa tahu tuh kotor banyak kuman kan, kita nggak tahu. Selain merugikan diri sendiri, sebetulnya dia rugi sendiri, dia ngobrak-abrik sampah, mending dibuang di Bantar Gebang kayak gimana, sekalian bantu tukang sampah. Yang dilakukan yang menjadi waria itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa bolong-bolong, yang penting mukanya ganteng. Kan waria juga sama, dulunya juga kita juga memerangi tindak lanjut si waria ini, tapi sampai karena kita juga capek dengan kemunculan waria-waria itu, juga kita akhirnya terbiasa dengan dosa seperti itu, tindakan-tindakan yang asusila. Terus tinggi banget ya katanya, tindakan-tindakan yang menyimpang dari agama. Waria kan tindakan menyimpang dari agama loh, tapi akhirnya kita biarkan itu hidup di tengah-tengah kita. Mungkin gak tindakan si Ferdinand yang ngeprank sampah itu akhirnya menjadi terbiasa gara-gara ya emang. Oh itu. Ya elah. Pos.
Jadi aku tadi ngomong di video mah. Tadi barusan rekam sendiri aku ngomong begini. Kalau sekarang si Ferdian di penjara itu dibully gitu. Dikerjain lah. Tahu dari mana? Ya ada beritanya. Oh, udah ada beritanya. Udah ada beritanya. Dia dibully. Suruh masuk ke bak sampah gitu loh. Jadi disuruh masuk ke bak sampah karena dia sudah menganggap waria itu sampah gitu kan. Cuman gimana ya gitu. Kalau saya bilang sih tadi di rekaman saya sebelumnya, saya bilang kalau misalkan tindakannya si Ferdian adalah pelecehan seksual, itu kebanyakan di penjara itu bakal dibully, bakal dihajar lah habis-habisan, karena sesama tahanan akan merasa di luar sana kita punya adik, kita punya saudara, kita punya ibu yang dengan jenis yang sama dia akan bisa melecehkan saudara perempuan kita gitu loh, kerabat perempuan kita. Nah, Ferdian dibully di penjara karena dia ngerjain waria. Terus logikanya bagaimana kok sampai bisa si Ferdian dibully habis di penjara? Emang dampaknya Ferdian ngerjain banci itu apa bisa gitu? Atau mungkin emang mereka seneng kan, coba ngerti gak maksudnya? Ngerti kan? Ngerti. Seharusnya sih, kalau aku bilang seharusnya si Ferdian itu cukup dibina aja, karena bukan Binasakan. dibinasa. Seharusnya si Ferdian ini seharusnya dibina aja, bahwa kita jangan terlalu ikut campur urusan seperti itu. Urusan ngeprank udah waria terlanjur dipublish. Kalau misalnya masyarakat enggak, karena gini enggak, kalau misalnya si Ferdian dihukum nggak sesuai dengan apa yang masyarakat mau, bakalan nanti dia di luar bakalan dihakimi massa, lebih berat lagi kan, mending di penjara. Iya, itu juga termasuk sebenarnya saya pengen ngomong gitu. Seharusnya si Ferdian pas ngelakuin itu seharusnya dia menyerahkan diri aja. Itu lebih baik ketimbang masyarakat yang menentukan. Cuman masyarakat tidak bisa menentukan arah kemana nasib agama di Indonesia ini. Kenapa waria masih ada di muka bumi ini loh? Kenapa dibiarin gitu loh? Karena bahkan kalau orang yang iseng cuman punya duit sedikit aja cuma bisa nyewa waria kan, lu gimana ya? Coba deh, kenapa nggak dilihat secara mata terbuka bahwa si Ferdinand geram dengan waria? Ya meskipun dia ngerjain si anak kecil itu juga kan, cuman yang waria kan lebih tepatnya ke waria yang melaporkan ke polisi. Anak kecil itu tidak melaporkan. Ya, kenapa waria dibiarkan gitu loh? Pak, kamu tahu lagu Project Pop nggak? Apa? Jangan ganggu banci. Itu mungkin udah. Jangan ganggu banci. Iya udah gitu loh. Ya udah jangan diganggu gitu loh. Itu udah ada lagunya. Itu berarti udah jangan macem-macem lu gitu. Ya terus lagi ya, denger ya, dia waria ini melaporkan ke polisi. Statusnya dia aja gitu. Statusnya dia aja, dia pria atau wanita. Terus hubungannya apa? Hah? Hubungannya apa? Hubungannya? Iya kan staf warga negara atau warga negara juga tuh. Dia juga warga negara kok, banci itu. Iyalah, kan ada KTP. Oh, KTP-nya apa? Indonesia lah, RI. Sebagai laki-laki? Ya nggak tahu. Atau cewek? Nggak tahu. Ya itu hanya dia. Kita kan tidak boleh menjudge. Itu pilihan hidupnya lah. Gitu. Pilihan hidupnya. Tugas kita ya semoga bimbing anak-anak kita jangan sampai seperti mereka. Itu aja sih. Ya tetap menganggap orang biasa aja. Atau mungkin dengan kasus si Ferdian ini kita membiarkan. Jadi Ferdian aja dihukum gitu loh. Ferdian aja dihukum. Ya udah biarin aja lah banci berkeliaran gitu loh. Emang kan nggak ganggu. Ya emang nggak ganggu, cuma kan Tuhan jadi bisa murka kapan aja. Ingat gak Sodom dan Gomora dihancurkan sama Tuhan? Gara-gara apa? Tuhan itu murka dengan perbuatan-perbuatan yang kawin dengan sesama jenis.
Ya, itu kan urusan Tuhan berarti Pak. Terus kamu nggak mau menyelamatkan bangsa ini dari murka Tuhan gitu? Dan terus apa maksudnya, kan kita cuma manusia, nggak bisa seenaknya mengadili segitu. Tapi si Ferdian bisa diadili gara-gara dia mengusik para banci. Dia bukan mengusik para banci, tindakannya itu tindakannya dia tuh soalnya ini apa namanya tuh melecehkan, bukan melecehkan kaum barat tapi melecehkan orang-orang yang lagi butuh duit. Terus kayak kasih sampah, coba kalau misalnya isinya kertas, aku bilang coba kalau isinya kertas cuma atau kayak kertas atau kayak kardus-kardus yang kecil-kecil sudah di gerembel-gerembelin gitu mungkin masih wajar lah, nggak mungkin dilaporin. Nah itu sampah, bener-bener sampah. Kan sampah kita aja kadang-kadang 1 hari 2 hari udah basi kan, udah bau banget kita, apalagi yang di depan kita nggak tahu sampah jenis apa aja. Ada pelatuknya kan kita nggak tahu tuh kan. Jadi caranya si Ferdian ini yang salah ya, untuk menegur para banci. Iya. Jadi begitu aja dulu ya, biar kalian saja sendiri yang menilai. Mungkin kedepannya juga kita nggak menyalahkan juga tindakan Ferdian, tapi dengan cara yang benar. Mungkin diajak ke sholat Jumat atau ke ibadah di gereja atau gimana, terus kan barangkali itu yang bisa. Emang kalau misalnya si Ferdian ganggu terus akhirnya aku sadar aku cowok, kan enggak. Ya kan enggak, ya kita mungkin dekati kan dengan persuasif, kayak ajakan yang enak, yang diri kita sendiri ngasih contoh yang benar gitu kan. Udah mungkin ada tobat pikirannya gimana kan gitu. Ya udah gitu aja ya. Udah, aku mau cek cucian.